Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para pemirsa Bring Me Movie tercinta? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Di konten kali ini sepertinya lebih cocok untuk para kaum Adam deh, terutama untuk para jomblower nih dan juga yang baru habis diputusin. Santai aja lah, populasi kaum Hawa makin besar di dunia ini loh bre. Jadi lebih banyak opsi lain lah. By the way, ngomong-ngomong tentang kaum Hawa nih, pernahkah Anda membayangkan malamnya Anda tidur sendiri di kamar dan keesokan harinya terbangun di kepulauan antah berantah dikelilingi oleh suku primitif yang isinya hanya wanita saja? Tentunya kalian akan merasa kaget dan juga deg-degan lah pastinya. Seperti yang terjadi pada pemuda yang satu ini yang akan saya ceritakan di konten ini. So, tetap stay di sini tentunya bersama saya John Lee, si pengacara ayah 3 anak yang masih belum juga dapat kerja. Tentunya di channel terkece sejagat raya, Bring Me Movie. Pemuda ini bernama Lin. Menemukan dirinya tergeletak di tengah tandusnya padang pasir. Dia mengambil sesuatu dari dalam saku celananya yang ternyata adalah foto 4 orang wanita. Ia pun mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi padanya. Lin ternyata seorang fuckboy yang mengencani keempat perempuan yang ada di foto itu. Usut punya usut, keempat perempuan ternyata bersahabat dan mereka pun saling curhat tentang lelaki yang dikencaninya saat ini. Betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui bahwa lelaki yang mereka kencani ternyata orang yang sama. Muncullah niat jahat dari mereka. Suatu malam saat si pemuda ini ngapel ke rumah salah seorang perempuan, ya, seperti itulah kejadian yang diingat olehnya. Sambil marah-marah, si pemuda ini pun mencoba menelusuri padang pasir. Ia berjalan sejauh mungkin sampai tubuhnya tak mampu untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dia pun menangis menyesali semua perbuatannya selama ini. Dan di dalam kesedihannya itu tiba-tiba sekelompok wanita menggunakan baju seadanya dan membawa tombak layaknya para cosplayer muncul di depannya. Si pemuda mencoba mendekati dan ia pun kemudian dibawa ke kediaman para wanita yang ternyata mereka adalah salah satu suku di daerah itu di mana para penghuninya didominasi oleh wanita. Tampak beberapa pria di sana, namun mereka hanya jadi budak dan tahanan suku itu. Pemuda itu pun dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian datang lelaki lain menemui Lin. Lelaki itu ternyata seorang arkeolog bernama Zhang yang sudah cukup lama tinggal di suku itu. Si arkeolog menjelaskan kepada Lin bahwa suku ini adalah suku kanibal dan nanti malam adalah malam upacara pengorbanan bagi si kepala suku. Ia pun mengatakan kepada si Lin untuk berpura-pura jadi orang gila jika nanti malam ada wanita yang menjemputnya. Malam pun tiba dan dia lupa akan pesan dari Zhang. Lin menyadarinya setelah pria lain di sel sebelah akan berpura-pura gila akan tetapi terlambat untuknya dan ia pun dibawa. Lin dan beberapa pria lain dibawa ke sebuah altar. Wanita ini yang ternyata kepala suku datang di area pengorbanan. Ketua dari suku itu pun memulai ritual itu dan kemudian si tetua ternyata sedang menyeleksi si Johnny dari para pria. Naas bagi mereka yang gugur harus dihitan sampai habis sama si tetua. Esoknya, Lin menghadap ke tetua suku itu bersama Zhang.
Si tetua mengatakan bahwa ia sekarang adalah raja suku itu dan tugasnya sekarang hanya bercocok tanam dengan si ketua suku itu sampai hamil. Lin mencoba menyangkal dengan bilang bahwa ia bukan orang yang cocok untuk tugas itu dan bilang bahwa ia tak seharusnya berada di tempat itu. Si tetua mengatakan bahwa itu adalah takdirnya dan para dewa telah mengaturmu di sini karena dosa-dosa dari masa lalu. Setelah menemui tetua, Zhang menjelaskan kepada Lin jika nanti si Lin bisa membuat kepala suku hamil dan 3 bulan sebelum melahirkan dia akan dikorbankan untuk menjadi makanan si kepala suku agar bayinya lahir dengan selamat. Mendengar hal itu, Lin pun mengajak si Zhang untuk kabur dari tempat itu. Zhang memberitahu Lin bahwa ia telah mencoba kabur sebanyak 30 kali namun selalu gagal. Ia juga berkata bahwa cara satu-satunya untuk bisa kabur dari tempat itu adalah dengan cara membuat kepala suku jatuh cinta pada Lin dan bisa mendapat kepercayaan darinya. Lin yang semasa hidupnya di kota menjadi seorang fuckboy memutuskan untuk mencoba merebut hati si kepala suku, bahkan semua wanita di tempat itu. Mereka pun akhirnya bekerja sama. Malam harinya si kepala suku merasa pusing. Kesempatan itu langsung diambil Lin untuk mendapatkan hati si kepala suku. Dan ia menaruhkan diri untuk memijat kaki kepada kepala suku. Si kepala suku pun menikmatinya dan Lin menjelaskan bahwa itu adalah teknik modern di kota. Dan ia pun meminta agar bisa membuat tempat bagi para wanita untuk bisa mempercantik diri. Kepala suku pun memberikan izin. Bersama si Zhang, Lin pun membuka sebuah salon kecantikan di tempat itu. Datanglah seorang wanita, pasien pertama. Para wanita menyerbu tempat itu supaya bisa menjadi cantik maksimal seperti si pasien pertama. Saat si kepala suku pulang, Lin mencoba merayunya dengan menyiapkan makan malam dan memberikan sebuah cincin kepada kepala suku. Namun ia bilang pada Lin bahwa triknya itu tak akan berhasil sama sekali. Terdengar suara wanita meminta tolong dari luar dan si kepala suku dan Lin bergegas keluar. Ternyata ada seorang anak kecil pingsan setelah tenggelam di sebuah sumur. Lin pun mencoba menolong anak itu dan ia pun berhasil membuat si anak sadar kembali. Malam itu pun si kepala suku membagi tempat tidurnya dengan Lin. Semakin hari, Lin pun makin populer di tempat itu karena dia menyelamatkan si anak dan juga bisa membuat wanita di suku itu menjadi cantik-cantik. Terjadi perdebatan di antara para bawahan si kepala suku karena ada yang pro sama Lin dan ada yang kontra. Pihak yang kontra bilang bahwa si Lin membuat penduduk malas untuk bertani dan beternak, yang menyebabkan persediaan pangan jadi menipis. Saat terjadi perdebatan, datanglah si jenderal melaporkan kepada kepala suku bahwa beberapa anak buahnya menghilang di perbukitan. Si kepala suku pun memutuskan untuk mencarinya. Saat mereka tiba di sana, kepala suku dan Lin yang juga ikut tiba-tiba diserang dan mereka pun mundur dan melarikan diri. Akan tetapi, Lin dan kepala suku terpisah dari si jenderal dan anak buahnya dan berlindung di sebuah tempat yang aman. Di tempat itulah si kepala suku mulai jatuh hati kepada si Lin dan memberitahu nama aslinya, Thalia. Dan akhirnya mereka pun bermantap-mantap di sana. Sementara itu di tempat lain, di kediaman suku lainnya, si kepala suku yang menyerang Thalia dan Lin, ini dia biang keroknya, dengan ambisinya yang ingin menjadi raja dari semua suku, memutuskan untuk menyerang permukiman suku para wanita itu.
Besoknya, Talia yang baru tiba bersama Lin mendapati banyak penduduknya yang sakit dan meninggal dunia. Sang jenderal memberitahu bahwa 2/3 tentaranya sakit setelah minum air sumur yang telah diracuni oleh penyusup dari suku yang menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, si Biang Kerok tiba bersama para dedemitnya. Kalah pasukan, si jenderal pun tak bisa berbuat apa-apa. Talia pun hanya pasrah dan berputus asa menerima keadaan. Di dalam keputusasaannya, tiba-tiba Lin datang dengan menunggangi kuda putih layaknya seorang Gandalf di kisah Lord of the Ring dan langsung menantang si Biang Kerok by one antar lelaki. Tantangan pun diterima dan pertarungan terjadi. Lin berhasil menyelamatkan dunia dan cerita pun ditutup dengan adegan Lin yang tetap dikorbankan untuk dijadikan makanan bagi Talia dan calon bayi. Oke, itu dia alur cerita dari film yang berjudul Beauty Tribe yang rilis tahun 2017 lalu. Untuk ratingnya, saya tidak menemukannya baik di IMDb ataupun di Rotten Tomatoes. Ya, hanya bisa memberikan opini pribadi saja bahwa film ini dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak juga. Alur cerita oke, cuma kualitas acting dari para artis masih belum maksimal. Baiklah, insight yang bisa kita ambil untuk para jomblower dari film ini adalah lebih baik menunggu orang yang pas daripada harus menghabiskan semua waktu dengan orang yang salah. Oke para jomblower, terima kasih sudah setia di channel ini dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe, like, tekan loncengnya dan juga saran dan kritiknya di kolom komentar. Dan mohon maaf jika ada salah kata baik lisan ataupun tulisan. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya. Di sini John Lee, si ayah 3 anak mewakili seluruh direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.